Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para salikin rahimakumullah, di pagi hari ini memulai haji kolbu, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan iradahnya. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan tawasul terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah wa kulli shadqah wa ila mustawa sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahlil bait. Muhammad wa khususan mu'allif Imam Ghazali Allah khusus. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi hadzal kitab Adabul Suluk lil Habib Abdullah bin Awil Al-Haddad wa nafa'allahu bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma yarji'u ila nafsihi wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawulis sahawati minal ladzati wa fi fi'li ta'ati wa bil mararati faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bi mujahatin tawilatin wa inayatin minallahi azimatin. Para salikin rahmatullah, di dalam paragraf ini Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengkomparasikan kira-kira enak mana makanan yang sehat, ya, bergizi. Katakan kalau kita ke masakan Jepang, ya, ke salah satu restoran, di situ ada ramen misalkan, di situ ada gyozu atau miso kalau supnya, ya. Dibandingkan satu sisi kalau dia itu minum di kafe, rokoknya banyak, kemudian minuman keras, ya, di situ dibandingkan.
kelezatan sejatinya itu apa? Enak makanan kalau kita di rumah makan Jepang, makanan Thailand ya, apa itu namanya, Thailand itu apa ya, yang supnya itu enak banget itu, ya Suki betul. Atau subhanallah yang pedes-pedes itulah. Sampai lupa saya. Tom yam, exactly Bu Owis ya, tom yam kum. Satu sisi makanan itu. Di sisi yang lain makanannya itu penuh dengan bahaya. Ya, yang haram misalkan makan babi dengan segala kekurangannya. Nah, di sini Syekh Abdullah Haddad Al-Wali membandingkan wasahibun nafsul mutmainnah ya'dhumut ta'ajjubuhu. Jadi kalau orang itu sudah pada memiliki sampai pada nafsul mutmainnah yang hidupnya tenang, ya, ibadah tentrem, situasi penuh dengan wukuf dan kebahagiaan. Kok noleh loh, orang ini kok masih ngalor gitu, orang ini kok masih sukanya nggak tahu arah, orang ini kok masih cari yang subhat, orang ini kok cari yang haram. Nah, kaum mutmainnah membandingkan seperti itu, heran, ta'ajubhu, dia heran mengapa orang itu masih mengejar-ngejar yang nggak benar. Dan juga wafi iqbalin ala ma'asi syahwat, mengapa orang seperti ini kok masih mengumbar maksiat dan syahwatnya, padahal itu yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan membahayakan kesehatan dirinya sendiri. Itu wayah sabu annahum yajidu wa yadzukuna fil amroini mislama yajidu wa yadzuk. Dan seperti itulah maksiat dan syahwat itu akan bisa membahayakan bagi yang melakukan. Yang namanya setan biasanya di situ, seakan-akan enak, tapi sesungguhnya dia itu adalah menjeluntrungkan, menjatuhkan dari situasi ketenangan batinnya. Orang yang jatuh di dunia narkoba yang katanya enak, orang yang senang mencari pelarian dengan minuman keras yang katanya enak, orang yang melarikan lari dari masalah dengan halusinasi, kemudian ke dunia-dunia yang tidak benar katanya enak, maka sesungguhnya itu menjauhkan dia, karena dia adalah bergantung pada masalah itu, bergantungnya itu pada instrumen sesaat, ya narkobanya, ya sabunya, macam-macam itu. Gradasinya semakin injeksinya kualitasnya nanti X plus sampai dirinya itu tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan apapun. Jadi ini yang kaum mutmainnah, nafsu mutmainnah itu ya bahasa Jawanya itu ngledek piye, kowe kok sik seneng ngono iku lho piye? Kamu itu kok masih seperti itu gimana? Kamu itu kok masih suka hura-hura itu gimana? Kira-kira gitu. Ini kaum mutmainnah setelah bergeser kemarin itu dari nafsu amarah ke nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Ya. Kalau sudah mutmainnah itu kan irji ila rabbil mardiyah, ya fadkhuli jannati itu kan. Maka kalau sudah itu Allah yang memanggil, kamu gimana? Kamu yang sudah mutmainnah, ayo saya ridho, ayo masuk surgaku, kira-kira. Nah, tapi bagi orang yang tidak dalam posisi mutmainnah, ya kira-kira bahasa Jawa nih mambu ambune surga enggak, tidak. Jadi ini membandingkan bahwa sebaiknya kita semua itu bergeser. Ya orang punya amarah pasti, punya syahwat oke, yang namanya manusia, tapi jangan sampai itu mengalahkan
kolbun kita. Karena kolbun itu mempunyai perangkat. Kalau ilmunya Imam Ghazali itu 3. Yang pertama otaknya, yang ketiga itu adalah panca indera, yuwaswisunya, wasawisinya itu sebagai instrumen mata-matanya kolbun, dan yang kedua nafsu. Panca indera, nafsu, dan akal itu harus di dalam kendali kolbunnya, fuadanya itu. Jadi memang kunci di antara kunci adalah kolbun. Kita lanjut. Tsumma yarju ila nafsi wa yadhkuru ma kama yajidu min qablu. Tsumma yarji'u, maka kembali kepada diri mereka sendiri, ya, ila nafsihi wa yadhkuru ma kama yajidu min qablu, mengingat kepada mereka ketika masih merasakan apa? Ya, tanawulil syahwat. Ya, ketika dia masih merasakan nikmatnya syahwat. Ya. Jadi orang itu mengalami proses. Ya kalau masih muda, jalan-jalan, seneng-seneng, itu yang namanya muda. Tapi kalau senyampang usia kita sudah di atas 50, masa masih hura-hura, masih senang-senang. Kadang-kala orang itu kan ada step by step, dan itu wajar. Di dalam sebuah the circle of life, dalam putaran itu step 1, step 2 sampai kira-kira umur 40 Nabi sudah ditetapkan sebagai Rasul. Karena itu seseorang itu, ini anak-anak muda yang ikut, coba tanya, umur 40 itu sampai sudah di mana? Kalau 40 belum menemukan dirinya, ke depannya juga nggak akan menemukan. Kalau sudah 40, oh saya profesional, oh saya dosen, oh saya di BUMN, saya ini sudah punya jabatan, ini biasanya cepat berkembang. Tapi kalau 40 belum mempunyai passionnya seseorang itu, ya itu akan terjadi downgrade dalam masa berikutnya. Kalau sudah 40 itu maintain, sudah maintain, maka kemudian 50 itu sudah menetapkan, 50 sampai 60 itu orang sudah mencari si A keahliannya ini. Umpama talent scouting, ya di dalam sistem talent pool scouting itu orang sudah tahu. Kotak yang dimiliki oleh BUMN itu sudah tahu, ini calon direksi apa, ini garusan, biasanya di usia 45-50. Nah baru itu pengembangan, sudah 50-60 itu yang mandek. Sekarang itu adalah kita itu dalam rangka memantapkan profesi dan pendekatan diri pada orang. Nah, seperti ini orang akan menjadi ingat masa lalunya. Ya, kemudian mereka apa? Minal ladzati wa fi fi'li ta'at wa minal maroti. Setelah itu dia akan merasakan ya lezatnya perbuatan taat. Ya, kalau sudah itu kita itu fi'li ta'at itu enak banget. Merasakan taat itu benar. Minal maroti faya'lamu anna lam yasil ilahi ma huwa fihi. Ya, setelah itu kita akan mendapatkan kelezatan berbuat taat dengan segala kelebihannya. Ya. Lalu barulah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mencapai kedudukan seperti itu. Ya, artinya orang tidak bisa menduduki kedudukan seperti itu. Seperti itu adalah orang yang mutmainnah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang muraqabah, orang yang mujahadah, orang yang mukasafah, illa bimujahadin, kecuali anda kita semua itu mujahadah. Ya kira-kira pakai teorinya itu manjada wajada. Orang yang itu orang yang sungguh-sungguh akan berhasil. Orang yang berupaya sekuat tenaga insya Allah akan sampai. Orang yang mau pergi kemana kalau nggak jalan nggak sampai. Karena itu harus mujahadah betul-betul dalam rangka taat wal ibadah, taat kepada Allah dan melakukan ibadah kepada Allah dengan segala bentuknya. Oke, jadi itu ya. Jadi kemarin saya ibadah, kalau taat itu pasti ibadah. Kalau ibadah itu macam-macam bentuknya.
Itu kemarin pada beberapa minggu lalu kita lakukan seperti itu. Hilang mujahadah tawilatin, dan mujahadah itu harus dilalui dengan proses yang panjang. Jadi orang yang memulai mukasafah, orang yang bisa melalui proses muraqabah, orang yang bisa merasakan doa itu melalui ikif ya, melalui wukuf dan mulai terenyang ya, cereng nyetrum, itu harus ada latihannya. Ya, ada latihannya. Tidak tahu-tahu dia langsung mukasafah lah, bukan itu. Tapi ada prosesnya. Jadi di situ disebutkan mujahadatin tawilatin. Jadi mujahadah secara berkesinambungan, secara terus-menerus dengan panjang. Karena itu di dalam ilmu tasawuf, khususnya thariqah, itu ada 6 makom, 6 stase sampai insya Allah menuju pada sebuah nikmatnya ibadah itu. Mulai latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul afa, khofi, natiqoh ya. Kemudian sampai jamil badan itu dibersihkan semua. Baru kita belajar zikrul wukuf, zikir dalam wukuf, diem, hening, meditasi. Baru melakukan muraqabah af'al, sifat ma'iyah, baru tahlil, muraqabah berikutnya sampai terakhir. Itu ada prosesnya dan itu dilakukan. Jadi kalau sudah begitu, insya Allah begitu Allahu Akbar, sholat atau zikir malam atau zikir sewaktu-waktu, hatinya itu kesentuh ketika hal-hal yang menyangkut mendekatkan diri pada Allah. Jadi segala sesuatunya itu para salikin rahimahullah harus melalui mujahadah dan harus dilakukan dengan tawilatan yang panjang. Wa inayatin, orang seperti ini ya akan mendapatkan inayah. Inayah. Jika ibu kalau inayatin minallahi azimah. Jadi azimatin, inayah pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah yang maha suci, yang maha aziz. Jadi itu. Bapak ingat kan doanya? Allahumma bihadil fatihah bisil fatihah, terus wabil khusus fatihah, wabil inayatil fatihah, bijahil fatihah, wabil karamatil fatihah, wabil barokatil fatihah, wabil syafatil fatihah, wabil mu'jizil fatihah. Ini salah satu doanya di dalam doa fatihah itu adalah wabil inayatil fatihah. Jadi kita mendapatkan inayahnya, pertolongan Allah dengan membaca Fatihah. Jadi Fatihah itu sebagai mboe, ibunya, pembukanya Al-Quran itu benar, karena di situ banyak syafaatnya, banyak karomahnya, banyak barokahnya, banyak inayahnya, dan juga banyak syafaatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang saya katakan tsumma yarji'u ila nafsi, kemudian dia kembali pada dirinya sendiri dan dia ingat dulu itu, oh saya pernah dosa, iya dosa Pak, enggak apa-apa, memang manusia tempatnya dosa, tapi harus segera insaf dan menuju Allah. Dan dalam posisi seperti ini para salikin rahimahullah caranya mujahadah ya. Mujahadah itu diawali biasanya riyadhah dulu. Jadi saya ulang ya, kalau orang bisa muraqabah ini dimulai riyadhah dulu. Riyadhah adalah proses bahasa Jawa ini tirakat ya. Tirakat itu ngekang ya. Kalau biasanya orang tidur pagi dikekang, jangan ngantuk kalau pagi. Karena kalau pagi dibiasakan tidur itu ya kan rezeki itu disebar oleh Allah dalam arti rezeki tangible yang bisa dihitung di pagi itu. Di beberapa pertemuan dulu kan gitu. Kalau sore itu adalah
sebagai rezeki yang dalam intangible, yang tidak dihitung. Artinya kita mendapatkan karomah, kita mempersiapkan sholat malam, itu biasanya di sore. Jadi saya berharap kita nggak usah kenal ya tidur pagi, jangan. Jadi habis subuh itu nggak usah tidur, ya lakukan sesuatu sampai sholat Isra, karena Isra itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Nunggu baca 1, 2, 3 lembar, nanti sudah duha, dan begitu sudah baru kerja sebentar, jam 10 kalau mau istirahat. Ya, itu ajarannya Rasulullah seperti itu. Bukan dunia muda sekarang, kalau malam begadang nunggu subuh sudah terkantuk-kantuk. Iya kalau ingat subuh, kalau enggak usah langsung tidur, bangun sudah jam 10, gimana? Nego-nego janji-janji dengan orang udah lewat semua. Ini anak muda yang aktivis ya, saya minta jangan biasakan deh tidur di atas jam 11, 10 aja udah tidur. Biar jam 2, setengah 3 udah bangun. Nah ini ingat, biasanya ingat. Tapi setelah itu wa fi fi'li ta'at, nah, baru menemukan makna perbuatan ta'at, ya, dan itulah bagian dari sebuah kenikmatan. Nah caranya Pak, mujahadah, riyadhah, itu latihan kita. Lah setelah itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilal wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah olehmu itu wasilah yang akan menolongmu, yang akan menunjukmu menuju Allah itu wajahidu, dan dilakukan dengan mujahadah. Betul-betul fisabilihi, dalam jalan itu, jalan menuju Allah, ya. La'allakum tuflihun, agar kita itu betul-betul mendapatkan kemenangan, keberuntungan di dalam hidup kita yang nanti akan kita peroleh di kemudian hari. Saya ingin tanya kepada diri kita, kalau orang lulus, kira-kira riyadhah dan mujahadah dulu nggak? Kalau perusahaan ingin laba, kira-kira kerja keras nggak? Pasti kerja keras dulu, baru kelihatan itu di belakang. Nggak ada langsung untung, jadi orang itu harus proses dulu. Para salikin, kita lanjutkan. Qad alimta anna sabra 'anil ma'asi wa syahawati wa 'ala mulazamati ta'ati wal muwassilu ila kulli khairin wal muballighu ila kulli maqamin syarifin wa halin munifin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau orang itu sudah mutmainnah, padahal mutmainnah itu kalau pakai ilmu tasawuf ada 2 tingkat lagi. Ada mardiyah, nafsul mardidah, dan nafsul sempurna, ya, karimah, ya. Jadi ada 2 tingkat lagi. Nah di situ baru kita akan mengingatkan caranya. Qad alimta anna sabra, engkau telah mengetahui kan bahwa sabar, anil ma'asi, sabar dalam hal melawan maksiat, ya, wasyahwat, dan mengubah syahwat, wa ala mulazamati ta'at. Selanjutnya kita ini adalah mulazamati, melazimkan, membiasakan, meneruskan, mengkontinuikan, ya, mengkontinu, ya. Ada teori kalau di dalam ilmu tarekat, ilmu perusahaan itu change management behavior, ya, terjadi perubahan, ya, dan itu harus continue, change and continue. Mana yang change, mana yang continue, itu biasanya visi misi sampai tujuan itu harus ada adaptasi seperti itu. Mulazamatu ta'ah, dan dia itu melazimkan mendawamkan taat, wal muwassil, maka orang seperti ini, ya, akan menghantarkan kepada penyampaian kebaikan, ya, keberhasilan, ila kulli khairin,
kepada sesuatu yang khair, kepada kebaikan, kebaikan hidup, kebaikan ibadah, kebaikan kita di akhirat. Wal muballighu, dan dia akan menyampaikan sampai pada indurannya, pada stepnya itu ila kulli maqam, yaitu sebuah makom, sebuah derajat, sebuah pangkat, ya, sebuah fadilah, sebuah proses yang sampai pada tingkat yang tinggi, ya, syarif, yang dimuliakan, ya, wahalin, di dalam keadaan situasi apapun, wa munifin, dan dia adalah tempat yang tinggi. Jadi para salikin rahmatullah, biasanya orang yang sampai pada tingkat mutmainnah, yang dia bisa meninggalkan syahwat dan ghadab, ma'asi, maksiat, kemudian adalah dia sabar, maka dia adalah bisa melakukan apa? Melakukan sebuah proses yang dinamakan dengan makomin syarifin wa halin munifin. Jadi makom yang mulia dan tempat yang tinggi dimuliakan di dalam pandangan Allah dan juga di pandangan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kan kalau ada kiai yang betul-betul ulama, orang hormat, padahal kita nggak kenal, hanya tahu. Jadi bedanya man arafa nafsak, orang yang mengetahui, ya, yang mengenal dengan mengetahui beda. Kalau mengenal itu ada proses timbal balik, ya, kalau tahu itu hanya kita dengan terhadap seseorang. Nah, di dalam proses tasawuf itu arafa, orang harus mengenal. Kita mengenal Allah, ya, faqat arafar rabb. Maka orang seperti ini juga akan mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maqamin syarif di dalam masyarakat dia juga dihormati. Karena itu kan ada sholat namanya sholat lil fadilah, hidupnya yang penuh fadilah, hidupnya yang penuh anugerah, hidupnya yang dihormati. Itu karena apa? Ada transendensi nilai di dalam dirinya itu, dia melakukan terus riyadhah, mujahadah, muraqabah, ya, musyahadah, mukasafah, terus sampai belajar, sampai tajalli dan usul ilallah. Para salikin rahimahullah, dengan demikian orang itu mendapatkan halin munifin, yaitu sebuah tempat keadaan yang tinggi yang dimuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kita bisa seperti itu ya para salikin, kita belajar menuju bersama. Demikian, terima kasih para salikin rahmatullah. Moga-moga yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dan berkah dan menjadi bagian dari riyadhah kita, mujahadah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua moga-moga mendapatkan bimbingannya, maunannya, dan tentu insya Allah kita moga-moga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW yang berakhir. Al-afu minkum, ya, mohon maaf, ya, akhirul kalam, wallahu muwafiq illa aqim thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.